Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Paula Sabrina dengan nomor NIM 12 11 22 12003 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan dari tugas sesi 11 mengenai mata kuliah Enrichment Sosial Media dan Community Manager. Saya akan membahas perusahaan Nokia ya. Yang pertama itu ada kasus kejatuhan bisnis karena tidak memaksimalkan pemasaran digital, ya, mengenai kasus Nokia. Nokia merupakan salah satu contoh perusahaan besar yang mengalami kejatuhan bisnis karena tidak mampu memaksimalkan pemasaran digital dan adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen di era digital. Pada awal tahun 2000-an, Nokia adalah pemimpin pasar ponsel global. Namun, ketika tren smartphone dan ekosistem digital mulai berkembang, Nokia gagal menyesuaikan strategi pemasarannya. Nokia masih berfokus pada produk hardware, sementara pesaing seperti Apple dan Samsung mulai mengoptimalkan digital marketing, branding digital, serta komunikasi berbasis pengalaman pengguna. Nokia juga kurang aktif membangun komunikasi digital melalui media sosial dan platform online, sehingga brand engagement dengan konsumen semakin menurun. Poin kedua mengenai analisis berdasarkan teori yang sudah saya pelajari di semester berjalan ini, yaitu teori marketing communication mengenai integrated marketing communication atau IMC ya. Dalam teori integrated marketing communication, sebuah perusahaan harus menyampaikan pesan brand secara konsisten melalui berbagai kanal, termasuk media digital. Nokia gagal menerapkan IMC secara optimal karena komunikasi brand tidak terintegrasi dengan platform digital, kurang memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi dua arah, dan pesan brand tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup konsumen digital. Akibatnya, brand Nokia mulai kehilangan relevansi di mata konsumen. Lalu, teori perubahan perilaku konsumen digital. Menurut teori perilaku konsumen, perubahan teknologi akan mempengaruhi cara konsumen mencari informasi, berinteraksi, dan mengambil keputusan pembelian. Nokia tidak mampu membaca perubahan ini, di mana konsumen mulai mengandalkan internet dan media sosial untuk mencari informasi produk, menginginkan pengalaman digital yang terintegrasi, aplikasi, sistem operasi, ekosistem, dan lebih tertarik pada brand yang aktif dan responsif di media digital. Sebaliknya, kompetitor seperti Apple berhasil membangun ekosistem digital dan komunikasi yang kuat melalui digital marketing. Lalu teori engagement, brand engagement menekankan pentingnya interaksi antara brand dan konsumen melalui media digital. Nokia kurang membangun engagement karena yang pertama itu ada minimnya interaksi di media sosial, lalu tidak membangun komunitas digital penggunaan, lalu ada tidak memanfaatkan storytelling digital untuk memperkuat emotional connection. Ya, hal ini membuat konsumen beralih ke brand lain yang lebih efektif dan relevan secara digital. Kesimpulannya, berdasarkan analisis saya, kejatuhan Nokia tidak hanya disebabkan oleh faktor teknologi, tetapi juga kegagalan dalam memaksimalkan pemasaran digital dan komunikasi brand di era digital. Ketidakmampuan beradaptasi dengan digital marketing membuat Nokia kehilangan engagement, relevansi, dan kepercayaan konsumen. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya, Jihan Paula Sabrina, mengenai perusahaan Nokia yang sudah saya analisis. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.